Edi Bohai, apa kabar? Sayang Musria. Terima kasih Api. Abis ngapain? Baru pulang syuting dari pagi-pagi ambiar. Baru pulang syuting dari pagi-pagi ambiar. Terus nyampe rumah, mau beberes. Tadi nonton gak di pagi-pagi ambiar? Bintang tamunya kasihan ya. Kok bisa ya suaminya itu gak ngasih nafkah batin sama istrinya, tapi suaminya pijit sama orang gitu. Pijit apa sih? Pijit seks gitu loh. Mana bentukannya perempuannya juga kayak gitu banget, mukanya kayak gitu banget. Yang dilihat sama laki-laki tuh apa ya? Nonton mami kasihan istrinya, iya ya. Aku ngeliat tuh. Aku kan lihat video-videonya itu yang cowoknya lagi begituan ya kan. Tapi tadi kok bukan live? Iya, soalnya tadi kita lagi syuting buat Isra Mi'raj. Makasih ya sayang, Mbak. Itu orang gak bersyukur. Iya, istrinya pinter cari duit, istrinya cantik, istrinya itu ibaratnya itu ya, balik lagi memang kalau kita ketemu sama laki-laki yang gak bersyukur, dia pasti akan dia kan gak pengen gagal kan rumah tangganya gitu. Tapi ya kayak gitu. Padahal istrinya cantik. Aduh, istrinya cantik banget. Aku malah bilang sama dia, kalau kalau kamu mau, kan dia katanya kan tidak mendapatkan hak asuh anaknya karena dia tidak punya penghasilan yang tetap. Aku bilang sama dia, mau nggak aku modalin, aku bisnisin, kamu mau apa? Kalau misalkan memang dia pengen, mau jualan kosmetika, aku modalin. Aku sih udah minta nomor teleponnya si Prima itu tadi. Aku siap modalin kamu kerja buat anakmu, kamu ambil hak asuh dan kamu bisa bersama anak-anakmu lagi. Mami lebih suka peran antagonis atau aku protagonis, antagonis suka. Kita bahas yang tadi ya, itu kan aku ngeliat pertanyaannya itu kenapa kok ada ya laki-laki, mungkin itu penyakit kali ya guys. Jadi dia itu suka sama tetek-tetek yang gede banget gitu, yang sampai segini. Terus sama body-body yang gede banget gitu. Jadi setiap kali dia tuh pijit plus gitu, yang dicari itu cewek-cewek yang kayak gitu. Penyakit kali itu ya. Dan cewek yang buat pijit-pijit itu mukanya kayak mbok-mbok gitu loh. Tobrut itu namanya. Oh, tobrut namanya. Apa tuh artinya tobrut? Kolong wewe. Nah, iya sukanya kayak, jadi perempuannya itu kalau kayak wewe gombel gitu, yang teteknya udah turun, gelendel gede gitu ya. Terus kemaluannya dikocok-kocok gitu sama si cewek itu. Aku ngelihat ya Allah, dan itu beda-beda perempuan. Terus mukanya itu tahu nggak, mbok-mbok yang kayak nggak kerawat gitu, mukanya itu tahu nggak, mbok nggak kerawat, ngerti nggak sih mbok yang rambutnya cuma diginiin. Terus udah gitu dia itu nggak pakai make up, nggak pakai apa, mbok yang cuma pakai, terus udah gitu teteknya dikeluarin, ada BH-nya gitu. Tahu mbok nggak sih kamu? Sumpel mbok namanya. Terus kok bisa ada suara-suara desanya itu iya gitu. Maksudnya itu lu terangsang sama apanya gitu ya. Kalau kita kan, kalau orang normal kan ngeliat cewek itu kan cantik, bodinya paling enggak ya bohai, paling enggak kategori bohai itu bukan gendut ya. Kalau itu kan ya mungkin ada selera orang ya, ada yang suka gembrot. Cuma teteknya itu loh, mana puting, mana itunya hitam lagi putingnya ya kan. Terus
apa yang di ya oke lah tiap orang ini, cuma maksudnya apa ya, kok aku ngelihat itu kita sesama perempuan kalau ada cewek cantik kita seneng ya. Ini aku aja ngeliat dia tuh jijik loh gitu, kok yang bikin terangsang si laki istrinya itu kan cantiknya minta ampun kan ya, istrinya aku tuh. Jadi aku tuh guys, kalau setiap kali ada bintang tamu di pagi-pagi ambiar, aku tuh merasa bahwa belajar juga gitu, aku mengambil hikmah. Ya Allah, kok demennya laki-laki kayak gini ya gitu kan, mana nggak ada mulus-mulusnya gitu kan. Duh, ini lagi cerita apa mam tadi itu loh. Jadi tadi itu ada nonton itu Tobrut Tokek Brutal. Oh Tobrut itu Tokek Brutal. Oh mungkin dibayar laki-lakinya. Enggak, justru dia membayar tuh perempuan tadinya, kata si Prima. Si istri tadi tuh bilang justru si cowok itu membayar gitu, sampai akhirnya si cowok itu juga diperas sama tuh para perempuan-perempuan itu gitu loh. Dan satu perempuan ke perempuan yang lain, pertanyaannya adalah kalau lu jatuh cinta atau lu berselingkuh sama cewek yang lebih cantik atau mungkin dari cewek baik-baik gitu ya. Kalau cantik itu relatif, mungkin masih oke lah gitu, wajar lah gitu. Ini kan mana PSK, mana tukang pijit begitu, PSK tukang pijit gitu loh. Terus udah gitu mukanya juga kayak muka mbok-mbok yang gak terawat. Badannya juga kayak mbok-mbok gede gitu. Terus udah gitu teteknya segede gunung, kayak mau jatuh gitu, kayak mau tumpah gitu. Apa yang disukai gitu loh. Itu pijit plus bayarnya cuma 250.000 guys. 250.000, 150.000. Ada juga yang cantik. Terus aku tanya di aplikasi apa. Jadi ada aplikasi kayak jual-jual cewek. Ceweknya tuh mulus-mulus. Kok mau, pertanyaannya, kamu tuh ya ngangkang begitu, lu kasih kenikmatan sama laki-laki dibayar 200.000, itu kok mau gitu loh. Kok mau. Ceweknya tuh mulus-mulus. Jadi dia itu bingung ya, dia tuh pakai cewek mbok-mbok, ya mungkin boleh dikategorikan dia sakit. Tapi dia juga bayar harganya sekitar 150 sampai 250 kata si istrinya. Tapi dia juga ada pakai juga cewek yang cantik, mulus ya. Harganya sama. Pertanyaannya adalah berarti ini cowok apa pingin ada sensasi kali ya. Kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Laki-laki mah gitu yang penting Pak nggak pandang jelek atau body buta. Maksudnya gimana? Micet banyak ya, itu dapatnya dari kayak gitu rata-rata ya. Aplikasi-aplikasi gitu kan. Dan maksud aku tuh kan cewek itu kan cantik, mulus. Dari atas sampai bawah itu mulus banget. Karena kan ada foto-foto telenji gitu. Pertanyaannya, kok dia nggak sayang ya sama badannya yang mulus itu dipakai bergilir gitu dengan harga 200.000, 250 gitu ya. Padahal mukanya itu cantik-cantik. Apa mereka sakit hati atau mereka sudah tidak punya harapan untuk menikah? Atau kenapa ya? Aku pengen deh podcast sama cewek-cewek yang cantik, tapi dia mau menjajakan dirinya dengan uang 200.000, 150. Masa karena kebutuhan sih? Gak mungkin, karena logikanya sesama perempuan aja ngeliatnya dia cantik, pasti banyak cowok-cowok di luar sana juga pasti kepengen sama dia gitu. Ya kan? Bener gak sih guys? Laki-laki jomblo mau kayak gitu, makanya cari istri. Faktor ekonomi atau kebiasaan. Kalau faktor ekonomi, kan dia bisa jadi simpanan gadun. Iya kan? Daripada digilir. Gak mungkin gadun gak suka sama dia. Orang dia masih muda, bodinya bagus. Kayak bodinya bagus. Mungkin daripada dipakai gratisan, ada trauma mungkin. Cuman cantik loh gitu. Kalau maksudnya kalau mbok-mbok udah lah ya, dia memang kagak laku lah. Dia didapat 150, dapat 200, dia oke. Yang menjadi pertanyaan ketika si cowoknya si istri saya ini juga main sama cewek cantik yang mulus gitu. Kadang itu juga termasuk hobi. Maksudnya si cewek ini free sex, hiper gitu, hobi. Kenapa nggak dia lakuin aja sama pacarnya? Kenapa harus dia ngelakuin sama
kayak gituan gitu. Lagi bahas apa mami? Kamu tanyain yang sudah masuk awal sayang, aku susah ngejelasinnya. Kadang ada sifat yang suka dewasa dan sama-sama suka. Cewek-cewek itu ngejar uang cepat mbak. 10 jam dikali 200, 2 juta per hari. Hah? Lede Thomas? 10 jam berapa? 10 jam dikali 200. 10 kali 2. Hah? Dapatnya segitu doang? Hah? Lede dong. Di fetis. Nah, ada yang suka gonta-ganti. Lah, itu mungkin makan aku bilang. Kalau perempuan mungkin itu bisa jadi penyakit ya. Karena dia nggak puas dengan satu pria. Karena kan kalau dia puas satu pria, dia bisa jadi simpenan gadun. Dia bisa dapat pacar gadun, dia bisa cari pacar yang ganteng, yang punya duit kok gitu. Lede Thomas. Iya, lede sama aja kan. Emang kuat tiap harinya begitu. Ada temanku tanyain terpaksa dan faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi kan aku bilang dia bisa jadi simpenan gadun. Dia karena cantik. Atau kalau misal ini aku bilang simpenan gadun itu udah terburuknya. Atau mungkin dia kan bisa dicintai sama cowok-cowok yang punya duit. Tergantung durasinya Mi. Kadang-kadang baru digoyang udah keluar. Oh jadi gak ledeh kalau sekali goyang gampang keluar. Kan tetap aja masukin begituan kan. Gak mungkin kalau gak kenceng mainnya mereka. Murah kali mbak baru dapat segitu. Kalau cewek padahal bisa bekas kalau udah berhubungan ya, beda sama pria yang gak kelihatan suka main. Sebenarnya kalau cewek juga gak kelihatan bekasnya. Kan mereka gak nikah. Kecuali kalau mereka nikah ketahuan. Oh dia bekasnya si ini, dia bekasnya si itu. Nah kalau misalkan belum nikah, mana ada bekas. Apalagi anak itu masih muda-muda. Masih umur 18 tahun. Coba. Masih umur 18 tahun tapi jam terbangnya udah tinggi banget coy. Berarti udah lede banget itu pewong. Masih muda udah jam terbangnya udah mengalahkan orang-orang yang. Ya kan kalau bayangin kalau 200.000 kali 10 jam. Ya. Cuman kenapa mereka gak punya pikiran kalau ada penyakit gimana? Kalau si cowok yang diboboin itu ada penyakitnya gimana? Kan kalau nikah sama TNI atau polisi, atau kalau aku nikah itu kan dulu awal tuh aku selalu, papiku tuh selalu tanya tentang punya penyakit nggak gitu. Harus diperiksa. Lede nggak sih Mi? Lede sih menurut aku. Kayak poh gitu juga, bukan poh ya, lebih ke memble kali ya. Kok gitu ya gitu, maksudnya sayang ya, istrinya cantik, baik. Sian ya nasibnya ya, coba guys bayangin. Cowoknya maaf nih punten yo, cowoknya padahal jelek ya, udah buluk, jelek. Istrinya cantik. Si bintang tamu tadi kan gak mikir ada penyakit ceweknya Mbak Dewi, yang penting enak aja menurut mereka. Iya, karena manusia itu, makanya guys, kalau kalian tuh menikah, kalian itu harus ada tes. Jadi tuh kayak lihat penyakitnya gitu, takutnya pasangan kamu bawa penyakit gitu. Ini ngebahas apaan tadi bintang tamu di pagi-pagi? Tadi aku lihat Ibu Prima tegar, sangat tegar. Makanya aku tadi bilang sama dia, aku kasih nomor WA aku bilang sama dia, kamu hubungi aku akan kasih modal sama kamu buka bisnis. Ya, supaya kamu bisa ambil hak asuh. Dia kan kalah ngambil hak asuh anaknya karena masalah ekonomi gitu. Aku bisa modalin dia. Kamu butuh modal berapa? Katanya kan aku bilang kamu buka bisnis. Dia kan secara entertain mungkin kayak jualan lipstick, atau dia kan tadi jualan parfum. Oh ya, Hana, parfum yang dikasih Prima tadi mana? Yang kemarin. Dia jualan parfum, guys, beli ya parfumnya ya, kasihan ya. Nggak ada yang bahas huru hara di sini. Kita lagi bahas tentang sosial ya, tentang sosial.
punya hati yang welas gitu sesama perempuan. Ya. Yang kemarin kan dapat parfum tuh dari itu. Nah, jadi kalau aku tuh malah senang membahas tentang wanita-wanita yang diselingkuhi oleh para pria gitu. Nyatanya wanita-wanita yang diselingkuhi itu rata-rata wanita yang independen, wanita yang bisa pintar cari duit, wanita yang cantik, boleh dikatakan sempurna. Yang menjadi pertanyaan, kenapa para lelaki ini harus berselingkuh atau mencari wanita lain atau mencari kesenangan di luar gitu loh pertanyaannya. Ya. Ya Allah, kasihan anaknya laki-laki cuma gara-gara ekonomi. Anaknya kan ada berapa tadi ya? Tadi ada berapa anaknya? Anaknya lebih dari satu deh kayaknya. Suruh kerja di mami aja. Kalau kerja di aku bisa aja. Bisa. Kalau mau dia ngurusin, aku mau jualan, aku bisa jualan apa kayak kosmetik atau tas-tas pre-love aku bisa. Cuman kan aku tanya dulu sama anaknya, anak ini maunya gimana. Nah ini jualan dia guys. Soalnya aku ngeliat kenapa tiba-tiba hati aku terenyuh aja sama dia. Tiba-tiba hati aku kayak mana dia sebatang kara. Kalau misalkan dia masih ada saudara, mungkin masih ada yang ngebantuin. Dia itu ternyata anak angkat guys. Gitu. Dia tuh ternyata anak angkat. Dua anaknya kan. Ya mbok minimal satu buat dia, satu buat bapaknya. Jadi kan terhibur gitu perasaannya. Dia kan nggak punya saudara. Terus kemudian dia orang tuanya ternyata orang tua angkat yang sudah tidak ada. Ya jadi hidupnya sebatang kara. Mantang suka selingkuh, KDRT habiskin duit pula, tinggal minggat jadi TKW. Sabar ya Mbak Ana, tetap semangat ya. Nggak laki aja mbak, cewek juga gitu zaman sekarang, punya suami ekonomi cukup tapi suka juga selingkuh. Tapi kalau cewek mungkin ya nggak tahu aku ya mas, tapi jarang gitu kalau aku nemuin cewek yang selingkuh itu jarang. Yang sering aku temui itu laki-laki yang berselingkuh. Apa mungkin karena di pagi-pagi ambiar itu kebanyakan tamunya itu perempuan yang diselingkuhi. Nanti aku coba minta sama pagi-pagi ambiar untuk mendatangkan para suami-suami yang diselingkuhi istri ya. Coba kalau kalian ada nggak sih viral seorang suami diselingkuhi sama istrinya? Jarang. Kebanyakan itu istri yang diselingkuhin sama suaminya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya tapi nggak selingkuh juga kali. Jangan menormalisasikan perselingkuhan. Sebel deh aku kalau bilang tidak ada yang sempurna. Istrimu itu udah spek sempurna. Kamu mau cari apa? Makanya tundukkan pandanganmu. Ketika kamu sudah menikah, kamu punya suami atau kamu punya istri, tundukkan pandanganmu. Jangan suka ngeliatin Instagram yang diliatin cewek-cewek seksi di like. Gue paling benci kalau ada cowok terus udah gitu nge-like cewek-cewek seksi. Gue gak suka gue. Jangan mempositifkan sesuatu yang salah. Jangan mempositifkan sesuatu yang salah, kata abang aku. Jangan pernah mempositifkan sesuatu yang salah. Banyak kan para suami-suami itu nge-like cewek lain. Ya kan, cewek-cewek seksi di like. Ih, gatel ya kau. Kalau aku jadi istrinya, sayang kamu bisa gak menghargai aku, malu gitu. Kalau misalkan, itu suaminya Dewi Persik. Padahal istrinya udah solehot banget, masih nge-like cewek lain. Itu seperti membuang teong gitu sama saya. Kalau aku nggak tahu kalau cewek-cewek yang lain mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau aku pribadi kayaknya lu nggak ngargain gue deh. Gue tuh sudah melakukan yang terbaik buat suami gue, tapi lu masih melihat cewek lain gitu. Lah berarti normal kan Mi? Nah gini loh, aku tidak bilang kamu top atau boti, Mas Rusadi. Bukan masalah normal atau tidak normal. Jangan menormalkan sesuatu hal yang bukan positif. Itu kalau kita kembali lagi ke ajaran agama itu positif nggak? Sedangkan dalam ajaran agama itu kita itu harus bisa menundukkan pandangan kita kepada bukan muhrimnya. Pertanyaannya itu, jangan kamu bilang aku normal. Makanya kalau ada cewek seksi mataku lihat. Ayo cajanya sama perempuan-perempuan di sini. Kalau perempuan-perempuan itu bilang, nggak apa-apa lah suamiku ngelek cewek, yang penting botolnya balik.
itu berarti nggak tulus sama kamu. Aku kasih tahu nih, yang ngomong nih perempuan. Yang ngomong. Ya, aku perempuan. Berarti tandanya istri kamu tuh ibaratnya itu sayang dan cintanya itu udah di titik yang bodoh amat. Percaya deh sama aku. Tapi ketika istrimu tuh cintanya udah tulus 100, 200, 300, bahkan 1000, kamu pasti akan diingatkan oleh istrimu. Mas, sayang, jangan suka ngelek-ngelek cewek yang lain ya. Kamu harus bisa hargai aku. Aku kan ngargain kamu juga. Aku gak pernah ngelek-ngelek cowok. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dia masih jalani, terus tiba-tiba si istri tuh udah mengingatkan tapi si suami masih tetap kayak gitu, ya udah, berarti tandanya kalau si istri tuh udah mulai cuek, berarti tandanya si istri tuh udah cintanya atau kadarnya sudah mulai berkurang. Kayak Samsir Alam pernah Nah guys, ini aku punya parfum ya, kayak gini. Ini bukan punya aku, tapi ini punyanya si Prima yang diselingkuin, yang di pagi-pagi ambiar tadi. Iya Mbak Bunga, tapi kan aku kan enggak. Aku kan jaga batasan aku. Aku kan enggak, balik lagi ke perempuannya, aku kan enggak. Aku enggak kayak gitu. Aku enggak pernah DM cowok. Aku enggak, maksudnya kayak main-main kayak yang aneh-aneh, kecuali memang itu temen dan pekerjaan ya. Aku hubungi kamu kemana ya, ini ada job kampanye, ini ada job ini, itu lain ceritanya gitu. Tapi kalau misalkan ini aku nggak pernah. Aku coba kamu lihat, aku ngelek paling yang mereka sama istrinya, keluarga gitu. Karena walaupun aku belum punya pacar atau aku nggak punya pasangan, apalagi aku punya pasangan, kayaknya gimana ya kalau perempuan tuh ngelek-ngelekin cowok yang, apalagi katanya badannya bagus lah, katanya ini, kayaknya gimana gitu. Mungkin aku akan aku like yang banyak itu kalau orang yang aku cintai, orang yang udah jadi suamiku gitu. Mungkin aku akan, tapi kalau ini kayaknya enggak deh. Prima, iya ini punya Prima ya guys. Ini punya Prima, aku nggak tahu ini harganya berapa. Tapi ini baunya enak banget, baunya tahan lama. Tadi yang Prima itu sudah aku follow dia. Kalian boleh tuh, kalian belilah guys, kasihan, supaya dia bisa punya penghasilan yang banyak. Tuh suatu saat dia bisa punya hak asuh atas anaknya, dia bisa bahagia, dia hidup sebatang kara kan, ya kan. Infolocker, ya kamu di base camp, kalau nggak di dekat lo, kamu tanya di situ kira-kira ada nggak. Seberapa bisa mami menahan hawa nafsu sama laki-laki? Makanya nafsu itu salah satunya bisa kita hindari dengan sholat, dengan istighfar, sholat, ngaji. Bukan gimana ya, jadi ada kayak ketenangan tersendiri gitu. Kalau kamu udah gak kuat lagi ya kamu main sendirilah, gak usah munak juga, main aja sendiri ya kan. Ngapain mau cari lawan, orang bukan lawan halal ya kok, ya kan. Basecamp mana kak? Basecamp military lifestyle di puncak sayang. Order parfum kemana mam? Dia ini ya, aku ini ya follow. Aku coba ya follow, namanya follow sebentar.